Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Nantair Dahlan. Saya berasal dari kelas B, Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur bumi dalam rangka memenuhi tugas kuliah Geologi Umum. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak materinya. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu bumi. Bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Planet dengan urutan ketiga dari 8 planet yang dekat dengan matahari. Jarak bumi dengan matahari kurang lebih 150 juta kilometer. Berbentuk bulat dengan radius kurang lebih 6.370 kilometer. Bumi merupakan planet satu-satunya yang dapat dihuni makhluk hidup, dan permukaan bumi terdiri dari daratan dan lautan. Berikutnya struktur bumi. Secara garis besar, lapisan yang membentuk planet bumi ialah lapisan litosfer dan dilengkapi dengan lapisan atmosfer. Apa itu lapisan litosfer? Lapisan litosfer adalah lapisan bumi paling luar yang meliputi kerak bumi atau crust, selimut bumi atau mantel, dan inti bumi atau core. Nah, apa itu kerak bumi? Kerak bumi adalah lapisan kulit bumi paling luar atau permukaan bumi. Kerak bumi terdiri atas dua jenis, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Tebal lapisan kerak bumi di darat mencapai 20-70 km, sedangkan di dasar laut mencapai 10 sampai dengan 12 km. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Kerak bumi dominan tersusun oleh felspar dan mineral silikat lainnya. Nah, apa itu kerak samudra? Kerak samudra adalah kerak tipis di bawah lautan. Ketebalannya sekitar 5-15 km menurut Kondi pada tahun 1982. Kerak samudra tersusun oleh mineral yang kaya akan silikon, besi, dan magnesium yang disebut sima. Kerak samudra biasanya disebut lapisan basaltis karena batuan penyusunnya berkomposisi basal. Berikutnya, kerak benua. Kerak benua tersusun oleh mineral yang kaya akan silikon dan aluminium. Oleh karenanya disebut sial. Ketebalan kerak benua berkisar antara 30 sampai dengan 80 km menurut Kondi pada tahun 1982. Kerak benua biasanya disebut sebagai lapisan granitis karena batuan penyusunnya terdiri dari batuan yang berkomposisi granit. Nah, yang kedua, selimut bumi atau mantel merupakan lapisan setelah kerak bumi. Lapisan ini tersusun atas batuan cair atau magma atau lahar dan memiliki suhu yang sangat panas, bisa mencapai 1400 derajat Celcius dan bahkan mencapai 2500 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Mantel bumi terbagi menjadi dua, yaitu mantel atas yang bersifat plastis sampai semiplastis, memiliki kedalaman sampai 400 km. Sedangkan mantel bawah bersifat padat dan memiliki kedalaman sampai 2900 km. Yang ketiga, inti bumi atau core merupakan lapisan terdalam yang memiliki kedalaman 2900 sampai dengan 6371 km. Terbagi menjadi dua macam, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar berupa zat cair yang memiliki kedalaman 2900 sampai dengan 5100 km. Dan inti dalam berupa zat padat yang berkedalaman 5100 sampai dengan 6371 km. Material inti bumi memiliki berat jenis yang sama dengan berat jenis material logam yang terdiri dari besi dan nikel. Batas antara mantel bumi dan inti bumi disebut
Gutenberg discontinuity. Nah, kesimpulannya, struktur bumi terdiri dari 3 lapisan, yaitu kerak bumi, selimut bumi, dan inti bumi. Ketiga lapisan bumi tersebut tergabung dalam lapisan litosfer dan dilengkapi dengan lapisan atmosfer, sehingga bumi dapat menjadi satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Nah, sekian pemaparan materi singkat dari saya. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.